Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, seluruh jemaat Mezbah Doa, bahkan anak-anak muda semua yang ikut, anak-anak kecil yang ikut Mezbah Doa. Puji Tuhan, kita selalu bersuka cita dan terus ya mau ada di hadirat Tuhan. Ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, dia Tuhan yang terus bekerja mendatangkan kebaikan. Kita mau percaya bahwa janjinya itu tidak pernah terlambat dalam hidup kita, saudara ya. Mungkin engkau sedang menanti jawaban doa dan engkau berkata, lama sekali kenapa Tuhan tidak menjawab. Percayalah, dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan, engkau kembali mengumpulkan kami di Mezbah Doa. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dari sikap hati yang benar kami memuji dan menyembah Tuhan. Ini penyembahan kami. Ini penyembahan kami yang kami bawa bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang tidak pernah berdusta. Engkau Tuhan yang selalu menepati janjimu bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari setiap perkataan-perkataanmu. Ajar kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala yang Engkau firmankan Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya janjimu ya dan amin. Haleluya. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Amin Tuhan, amin Yesus. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Katakan sepasti mentari yang bersinar. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara kami tahu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Lebih lagi katakan sepasti mentari, kami percaya Tuhan. Begitupun janjimu bagi hidup kami. Dalam segala perkara Tuhan, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, Kau genapi firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Yesus. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat Tuhan. Yes Lord. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalamnya, betapa dalam kasih-Mu. janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan kami tahu betapa dalam Tuhan kuasa kasih-Mu bagi. Lebih lagi katakan janjimu Tuhan. janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar yang Tuhan. tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan kami tahu
seperti matahari yang tiada pernah berhenti, bersinar bagi kami. Janjimu tiada terlambat, Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. janjimu Tuhan, Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat, tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. kasih-Mu, kasih-Mu bagi kami Tuhan tak pernah berhenti, tak pernah terlambat. Kami percaya kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih, amin Tuhan, atas cinta-Mu. Lebih lagi saudara, mari angkat imanmu, katakan di hadapan Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya Tuhan. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam Kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagi kami. kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan. Amin. atas cinta. Oh, terima kasih atas kasih-Mu, atas cinta-Mu
Sebab itu Tuhan, Engkau mengangkat hidup kami dari lembah kekelaman. Karena kasih yang besar lebih daripada matahari yang bersinar. Engkau menerangi kami dengan kasih-Mu Tuhan, bahwa kami terus menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi kami, mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih lagi saudara, naikkan pujian ini sebagai ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu ya Tuhan. lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu, atas cinta-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, Tuhan baik. Ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang memampukan kami Tuhan, untuk terus hidup seturut dengan firman-Mu, seturut kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami mau terus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau menggenapi segala firman Tuhan yang sudah Engkau ucapkan Bapa. Dengan kami melakukan firman-Mu itu tandanya kami menggenapi apa yang Tuhan tuliskan. Katakan dengan iman saudara. hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. hidupku Tuhan, Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Amin. Engkau di dalam hidup kami. Yes Lord. Jadi bukti kebesaran. Lebih lagi dengan iman katakan di hadapan Tuhan saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat-Mu menyertai hidup kami Tuhan. mujizat Amin. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, Kau bersamaku di dalam kami Tuhan. Jadi bukti bagi kebesaran-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi dengan iman perkatakan di hadapan Tuhan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
Kami mau menjadi bukti kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Dengan cara kami menggenapi firman Tuhan, melakukannya. Ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman, itu artinya kami menggenapi setiap firman-Mu Bapa. Tuhan, mampukan setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya malam hari ini, kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saya mengucapkan selamat merayakan Imlek ya, tahun baru China buat setiap saudara yang merayakannya. Biarlah kita percaya bahwa tahun demi tahun Tuhan yang memegang kendali ya dalam hidup kita. Dia memahkotai setiap tahun dengan rahmat-Nya yang besar. Sekali lagi selamat ya Imlek ya, tahun baru China untuk setiap saudara yang merayakan. Baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian. Shalom, selamat pagi Ibu Debbie, nama saya Richard. Saya mau bersaksi lewat mesbah doa Ibu, hidup saya telah diubahkan, amin. Tuhan sungguh baik dan teramat baik, sanggup mengubahkan hidup saya. Yes, itulah yang terutama dalam hidup kita, mengiring Tuhan itu hidup berubah. Saya dan istri tadinya berbeda Bu. Sebenarnya saya mengenal mesbah doa Ibu Debbie sudah 1 tahun yang lalu, tepatnya bulan Desember. Tetapi saya baru memberikan kesaksiannya sekarang, bulan Desember 2020 ya. Tapi saya memberikan kesaksiannya sekarang, berarti sudah 1 tahun lebih. Pada saat itu istri saya sering mendengarkan mesbah doa Ibu. Saya selalu menghindar dan selalu menolak kalau diajak untuk dekat dengan Tuhan. Saya selalu pergi setiap kali istri saya mendengar mesbah doa. Bahkan saat di mobil pun istri saya sedang dengerin lagu puji-pujian, saya ganti dengan lagu-lagu duniawi. Seperti iblis menghalangi saya untuk membuka hati kepada Tuhan. Memang saya dari dulu kurang dekat dengan Tuhan Bu, saya jarang ke gereja dan juga jarang berdoa. Kalau ke gereja pun saya merasa hanya biasa-biasa saja, iman saya seperti tidak bertumbuh dan juga tidak merasa ada damai sejahtera dalam hidup saya. Pada bulan Desember 2020, mungkin Tuhan mau merubah hidup saya Bu. Pada saat itu COVID masih parah-parahnya dan juga lockdown di mana-mana. Kami sekeluarga saat itu terkena COVID, kedua orang tua saya dirawat di rumah sakit, tetapi saya dan istri isolasi mandiri di rumah, sedangkan anak-anak saya yang masih 4 tahun saya titipkan ke mama istri saya, ke mertua saya. Pada waktu isolasi istri saya bilang kepada saya, ayo kita dengar mesbah doa. Yang biasanya saya menghindar setiap kali istri mengajak mendengarkan mesbah doa, tapi saya tidak tahu kenapa saat itu saya mau untuk ikut mendengarkan mesbah doa. Ya saya tahu itu karena Tuhan mau mengubahkan hidup saya. Pada saat lagu Ibu nyanyikan lagu pujian Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencanamu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Saat pujian ini Ibu naikkan di mesbah doa, pertama kali saya ikut mesbah doa, saat itu juga hati saya bergetar dan terasa hancur Bu. Saat itu juga saya merasa ada jamahan Tuhan di dalam hidup saya dan hati saya.
Saya merasakan untuk pertama kalinya ada damai dan ketenangan di dalam hati saya yang sebelumnya belum pernah saya rasakan. Tuhan itu sungguh baik dan teramat baik buat saya, Bu. Puji Tuhan, Ibu Dewi, saat itu kami sekeluarga disembuhkan dari COVID dan saya juga sudah diubahkan hidup saya untuk lebih lagi dekat mengenal Tuhan. Memang benar, saya selama ini berkata mengaku Yesus, tapi hati saya merasa sekarang damai kalau saya mengikuti mesbah doa. Dan benar yang Ibu Dewi katakan, kita ini tidak boleh memandang dari gereja mana kita berasal, karena kita satu iman dalam Yesus. Asal kita mau dekat dan taat kepada Tuhan, kita akan diselamatkan. Karena bukan gereja lah yang menyelamatkan kita, tapi Tuhan yang menyelamatkan kita dengan iman. Puji Tuhan, Bu, sampai sekarang saya dan istri setiap malam selalu mengikuti mesbah doa Ibu dan juga pagi mengikuti mesbah syukur. Maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Terima kasih Ibu Debbie sudah mengadakan mesbah doa. Saya percaya dengan adanya mesbah doa ada begitu banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan oleh firman yang Ibu sampaikan. Doa saya semoga Ibu sekeluarga diberkati Tuhan dan diberi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Saudara, kita mendengar sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dari Pak Richard yang akhirnya mengalami perubahan hidup karena mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Tadinya kalau diajak istrinya ikut mesbah doa selalu menolak, selalu marah. Tapi satu saat Tuhan izinkan satu keluarga kena COVID dan ketika lagi isolasi mandiri, istrinya mengajak lagi lalu akhirnya dia mau ikut dan kali pertama dia ikut mesbah doa. Ketika mendengar pujian Aba Bapa, hatinya hancur di jamah Tuhan. Saudara, dan terutama khusus bagi para istri, jangan pernah lelah untuk mengajak suamimu untuk berdoa. Karena dia Tuhan yang mendengarkan doa kita dan dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya, ada waktu Tuhan, percayalah. Iya, terima kasih buat kesaksiannya Pak Richard. Tuhan Yesus memberkati, kita semua juga diberkati. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan Sakaria pasal 14. Judul perikopnya adalah kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Iya, kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Judul perikopnya ayat yang pertama, sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Ayat 2, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampok, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Saudara yang terkasih, seringkali melalui ayat-ayat Alkitab kita ini didorong untuk mengerti, untuk lebih lagi mengenal Bahkan di sini kita didorong juga untuk lebih sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bagaimana seandainya kalau kita ini menjadi orang Kristen yang tidak tahu kapan waktu dan saatnya Tuhan datang, kapan penghukuman itu akan terjadi. Sehingga bahkan lewat firman Tuhan kita bisa membaca dan menarik hikmah dari setiap hal yang terjadi di Alkitab, dan itu mendorong kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan, untuk sungguh-sungguh hidup mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua, supaya kita ini sungguh-sungguh saudara hidup dalam ketaatan dan juga kekudusan menanti waktu-waktunya Tuhan. Di sini dikatakan sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan,
maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagikan di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Bahkan kota itu akan dirampok, saudara. Bahkan perempuan-perempuannya akan diperkosa, mengerikan ketika penghukuman Tuhan turun. Karena itu mari kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan agar kita bisa belajar dari setiap firman yang ada di Alkitab, dan itu mendorong hidup kita untuk semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-3, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu. Ia berperang pada hari pertempuran. Saudara, pasal ini menggambarkan kemenangan akhir Sang Mesias ya atas seluruh bumi dan pemerintahannya atas umat Allah. Ya, tetapi urutan kronologis dari peristiwa-peristiwa pada masa depan ini tidak jelas. Dan hal tersebut ya menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai berbagai cara untuk memelihara umatnya. Bahwa sekarang kita harus memperhatikan ketika peristiwa itu tersingkapkan dan Allah memberikan jalan keluar bagi umatnya. Bahkan bisa dikatakan Tuhan sendirilah yang akan berperang gantikan kita. Ayat 4, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua, ya, dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang ya sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Di atas Bukit Zaitun dikatakan satu saat Yesus ya juga dulu dia pernah juga berbicara dengan para muridnya di bukit itu. Tentang zaman akhir ya dikatakan satu saat Tuhan juga yang akan berjejak di sana. Ya, hanya umat Allah yang akan terluput dari penghukuman Allah. Pada masa kacau ini Allah akan jelas mengetahui siapa yang merupakan umatnya. Dan mengenai gempa bumi dalam zaman Raja Uzia, saudara, kita lihat dalam catatan Amos. Jadi ini juga melambangkan tentang kedatangan Kristus kali yang kedua. Dikatakan di sana ya ayat yang ke-5, maka tertutuplah lembah gunung-gunungku. Sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia. Raja Uzia ya Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Jadi kita melihat di sini saudara, Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama ketika Ia naik ke surga. Hanya umat Allah lah yang akan terluput dari penghukuman Tuhan ya pada masa kekacauan besar. Bahkan itu juga merupakan gambaran ketika ada gempa yang besar terjadi dalam zaman Raja Uzia pada waktu itu, saudara. Tetapi Tuhan berjanji Tuhan akan bersama-sama dengan orang kudusnya. Tuhan yang akan membela anak-anaknya, dikatakan di sana. Ayat yang ke-6 ya, dikatakan saudara, maka pada waktu itu tidak akan lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan, ayat 9, akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan dan Geba sampai ke
Rimon di sebelah selatan Yerusalem, tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari Mahanael, ia dikatakan di sana, sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Saudara, kita melihat di sini ya hanya umat Tuhan yang akan diselamatkan, kata Tuhan. Tuhan akan membela orang-orang kudusnya dan dia akan ada bersama-sama dengan orang kudusnya. Karena itu bagian kita adalah tetap mengejar perkenanan Tuhan, hidup kudus, karena hanya orang kudus yang akan dibela oleh Tuhan pada akhir zaman, yang akan mengalami keluputan. Ya, jadi kita melihat di sini saudara, bagaimana umat Tuhan diluputkan dari penghukuman. Pada masa kekacauan itu, saya yakin Tuhan akan berdiri membela orang-orang kudusnya. Karena itu jangan terlalu takut, walaupun berita tentang kedatangan Tuhan semakin hari semakin kita dengar dan percayai, tetapi bangkitkan iman kita bahwa orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya kepada janji Tuhan, saudara. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa dia Tuhan yang berjanji dan dia tidak akan pernah mengingkari. Dan kita lihat saudara ayat yang ke-10 tadi saya dikatakan, seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggi di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananael sampai ke tempat pemerasan anggur. Tuhan berkata kota itu ya memang akan mengalami hal yang dahsyat, tetapi Tuhan akan membela umatnya yang masih tetap tinggal. Yerusalem adalah kota yang dihormati sebagai kota Allah dan pusat dari seluruh ibadah dunia ada di sana. Menjulang tingginya Yerusalem merupakan suatu cara untuk menunjukkan bahwa mereka menyembah Tuhan yang hebat, Allah yang luar biasa. Karena itu saudara, ya mari kita mau sungguh-sungguh untuk terus mencari Dia di dalam segala perkara. Satu hal yang harus kita percayai bahwa di akhir zaman akan terjadi masa yang sukar, akan terjadi banyak hal, tapi ingat Tuhan menyertai orang-orang yang kudus. Tuhan membela orang-orang yang kudus. Karena itu pada malam hari ini mari kita mensatukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memperdengarkan suara-Mu bagi kami pada hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami. Kami percaya anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap mereka yang setia berdoa, mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka, agar sungguh mereka hanya hidup percaya kepada janji Tuhan, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan, suami istri anak-anak hidup takut akan Tuhan. Kalau ada yang sedang terbaring sakit sore hari ini, malam ini kami berdoa Tuhan, Tuhan jamah dan lawat yang sakit malam ini dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan terjadi, tercurah. Tuhan jamah Bapa yang terinfeksi COVID, yang terinfeksi kanker atau apapun, kami berdoa Tuhan menjadi Allah yang menyembuhkan. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terutama sembuhkan jiwa kami Tuhan, supaya tidak ada sungut-sungut amarah, kepahitan, kebencian, tapi yang ada adalah cinta kasih Kristus dalam hidup kami yang menyelamatkan. Tuhan berkati setiap mereka yang terikat Bapa dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kebencian, ketakutan, kekhawatiran, yang terikat dengan intimidasi iblis, yang terikat dengan roh-roh perjudian, game online, yang terikat dengan apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Engkau bebaskan setiap kami Tuhan.
Biar anugerah-Mu tercurah atas kehidupan setiap kami Bapa. Kau juga terus Tuhan yang terus memberkati mereka yang sedang membutuhkan, merindukan kehadiran anak keturunan ilahi. Tuhan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Engkau cukupkan, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia Engkau lawat Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan, jamah dan lawat Indonesia dipulihkan Tuhan. Kau terus memberkati Tuhan. Biarlah bangsa kami ada dalam takut akan Tuhan. Biarlah bangsa kami memuliakan nama-Mu Bapa Raja di atas segala raja. Hujan pertobatan tercurah. Sekali lagi pemerintahan di atas bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan, menjagai, melindungi. Bangsa ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Kau juga Tuhan yang terus memberkati Bapa untuk semua bangsa-bangsa yang ada 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu, Engkau jamah. Tidak ada kematian massal karena COVID, yang ada kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu tercurah atas setiap kami. Biarlah Tuhan setiap kami boleh sungguh-sungguh terus berserah dan berharap hanya kepada-Mu. Mari buka hati dan tangan-Mu, saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat malam saudara.